Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran ekonomi. Oke, semoga kabarnya hari ini baik, sehat selalu, dan diberi kebahagiaan tanpa kekurangan satu hal apapun. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang pengangguran. Di sini ada beberapa ada beberapa bagian yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pengangguran. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis pengangguran. Yang ketiga, kita akan membahas faktor penyebab terjadinya pengangguran. Oke, selanjutnya yang keempat, kita akan membahas tentang dampak dari pengangguran. Sedangkan pembahasan yang terakhir, kita akan membahas bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam pengangguran. Oke, yang pertama kita bahas tentang pengertian pengangguran. Oke, di sini dikatakan bahwa pengangguran yaitu suatu keadaan saat seorang angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum memperolehnya. Ini dinamakan dengan pengangguran. Oke, selanjutnya yang kita bahas di sini adalah jenis-jenis pengangguran. Oke, yang pertama di sini ada pengangguran terbuka, ya. Yaitu suatu keadaan saat seseorang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Contohnya di sini adalah mahasiswa yang baru lulus. Oke, yang kedua, jenis pengangguran di sini adalah setengah menganggur. Yaitu suatu keadaan saat seseorang bekerja tetapi tenaganya kurang dimanfaatkan. Contohnya di sini adalah tenaga kerja lepas atau freelance. Oke, yang ketiga di sini adalah pengangguran terselubung. Yaitu tenaga kerja yang bekerja tidak optimal karena tidak sesuai dengan bakat kemampuannya. Oke, selanjutnya jenis pengangguran yang keempat yaitu pengangguran struktural, ya. Yaitu pengangguran yang terjadi yang disebabkan karena adanya perubahan struktur ekonomi. Contohnya di sini perubahan struktur ekonomi dari agraris menjadi industri. Selanjutnya yang kelima kita bahas di sini adalah pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena kesulitan dalam menemukan lowongan pekerjaan. Sedangkan yang keenam di sini adalah pengangguran siklis, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan kegiatan ekonomi. Di sini artinya kegiatan ekonomi mengalami kelesuan. Oke, selanjutnya yang ketujuh kita bahas adalah jenis pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena terjadi perubahan musim. Oke, yang kedelapan di sini jenis pengangguran adalah pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perkembangan teknologi. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas jenis pengangguran di sini adalah pengangguran
voluntari, yaitu pengangguran yang terjadi karena kebutuhannya sudah terpenuhi dengan baik. Biasanya ini adalah orang-orang yang sudah kaya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai faktor penyebab terjadinya pengangguran. Di sini dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah yang pertama, turunnya output dan pengeluaran total. Sedangkan faktor yang kedua yaitu tidak seimbangnya antara penawaran dan permintaan kerja. Sedangkan faktor yang ketiga di sini waktu yang dibutuhkan untuk mencari kerja. Sedangkan yang terakhir, faktor yang menyebabkan terjadi pengangguran di sini adalah adanya perubahan teknologi. Selanjutnya kita bahas dampak atau akibat dari pengangguran. Ternyata pengangguran ini menyebabkan dampak atau akibat dalam kehidupan. Yang pertama di sini adalah penurunan tingkat produktivitas. Sedangkan dampak yang kedua dari pengangguran adalah penurunan penerimaan negara. Ini jelas sekali. Karena orang yang menganggur tentu saja tidak produktif, tidak menghasilkan, sehingga mereka tidak mendapatkan pendapatan. Selanjutnya, dampak dari pengangguran di sini adalah beban psikologis. Sedangkan dampak yang keempat di sini dijelaskan bahwa dampak pengangguran adalah timbulnya biaya sosial. Sedangkan yang terakhir di sini dampak pengangguran adalah adanya biaya subsidi untuk membiayai pengangguran tersebut. Selanjutnya yang kita bahas di sini adalah cara mengatasi pengangguran. Yang pertama di sini adalah tentu saja menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua di sini pengembangan sektor industri. Sedangkan cara yang ketiga yang ditempuh untuk mengatasi pengangguran adalah pengembangan program pelatihan dan pendidikan atau BIMTEK ya. Selanjutnya yang keempat di sini usaha untuk mengatasi pengangguran adalah meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan cara yang terakhir untuk mengatasi permasalahan dalam pengangguran ini adalah program kerjasama dengan luar negeri. Ini adalah cara-cara dalam mengatasi pengangguran. Kiranya inilah materi kita pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, tetap rendah hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.